Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Silakan duduk. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Agar kami boleh dapat lebih bersemangat lagi, agar kami boleh dapat melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Renungan pagi hari ini kita ambil dari kitab Nehemia 4. Kitab Nehemia 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Sudah ketemu?
Sekali lagi Nehemia 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Begini firman Tuhan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang kisah Nehemia. Tema pagi hari ini yaitu berjuang bagi bangsaku. Ya, pagi ini dari ayat yang kita baca barusan, sebelumnya kalian pasti tahu ya Nehemia itu siapa. Jadi Nehemia itu salah satu yang dipilih Tuhan, salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel. Jadi Tuhan memilih Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Terus tadi Budina sudah bilang ya, ada hubungannya dengan kata menyerah tadi ya. Nah, di ayat ini apa yang diceritakan dari ayat 10 sampai yang ke-14. Bagaimana Nehemia dan kawan-kawan yaitu ada yang ingin menyerah dalam pembangunan tersebut. Putus asa anak-anak. Putus asa dalam apa ya? Kenapa bisa menyerah ya? Nah, di situ jelas di ayat yang ke-10. Mereka mengatakan tak sanggup. Loh Budina, menyerah itu apa sih? Nah, menyerah itu pasrah, wis sudah. Terima apa adanya, begitu ya. Tidak mau usaha. Makanya di ayat 10 itu dikatakan, berkata tak sanggup lagi untuk membangun kembali tembok ini. Sudah nyerah mereka. Ya kan? Terus mengapa Nehemia dan rakyatnya dan kawan-kawan ya toh merasa ingin menyerah? Kira-kira kalau orang sudah menyerah itu apa ya? Kendalanya apa kira-kira? Mungkin lelah, mungkin saja begitu ya. Lelah, capek, bisa saja itu. Terus ada juga menyerah karena tidak mau berusaha, ada juga. Ya kan? Banyak sekali asumsi yang bisa terjadi yang membuat orang-orang itu menyerah. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa Nehemia merasa ini menyerah? Maksudnya Nehemia dan kawan-kawan ya. Yang pertama, yaitu semangatnya merosot, berkurang. Ya kan? Di sini semangatnya berkurang itu bisa dikatakan secara fisik, capek. Nah, begitu. Jadi mereka itu merasa capek bangun itu ya kan. Nah, di situ kira-kira kalau kalian capek, apa yang akan kalian lakukan? Oh Bu, saya nggak pernah capek. Wah, sungguh luar biasa itu ya. Tapi kita manusia pasti ada kalanya merasa
capek. Betul nggak ya? Betul ya. Kalau secara fisik, kalau Budina sendiri, secara fisik itu kalau kita capek pasti istirahat tentunya ya. Entah itu kita duduk dulu sejenak, ataukah mungkin kalau capek pas waktu saat di rumah, kita bisa langsung istirahat, tidur begitu ya. Itu bisa menghilangkan capek. Jadi kita istirahat dulu. Istirahat dalam hal apapun, pokoknya kita menghentikan pekerjaan itu sejenak. Itu ya. Kalau orang capek. Terus frustasi, mungkin tak kunjung selesai. Aduh, kok gak selesai-selesai ya ini ya. Nah, itu bisa saja yang membuat orang bisa menyerah. Jak kunjung selesai-selesai, bosen, bisa itu jadi frustasi begitu ya. Terus selanjutnya mungkin takut yang berlebihan. Karena di ayat yang ke-11 ya. Takutnya karena apa ya? Nah, ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu, tidak akan melihat apa-apa sampai kita di antara mereka membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Lah itu. Jadi mereka takut yang berlebihan yang terjadi di depan mereka. Yaitu para lawannya mengatur strategi, mengatur rencana. Bahkan mereka akan dibunuh. Lah itu yang membuat mereka takut. Jadi menyerah aja daripada aku nanti dibunuh, misalkan seperti itu ya. Lah terus bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak mudah menyerah? Nah itu tadi, jangan menyerah katanya Pak Aikal. Lah iya, bagaimana Pak Aikal ya? Caranya itu kita harus menata, mengatur. Bagaimana mengaturnya Bu Dina? Ya mengatur strateginya. Bagaimana kita itu harus menata lebih baik pelan-pelan. Oh ya, biar aku gak gampang capek, pelan-pelan aja. Kalau capek istirahat dulu dan sebagainya. Nah, itu bisa diatur. Terus tidak mudah putus asa. Tidak apa-apa lah. Kita harus siap. Nah, pokoknya kita sudah ada usaha, sudah ada niat, ya. Terus bagaimana lagi? Selain itu, selain ada usaha, kita harus selalu ingat sama Tuhan, anak-anak, ya toh. Nah, di ayat yang ke-14. Jadi cara mengatasinya itu tertulis jelas di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 ada mengatakan, jangan kamu takut. Nah, itu. Jadi kita ingat pada Tuhan. Jangan kamu takut, karena Tuhan selalu menyertai. Ya kan? Selalu menuntun kalian. Nah, begitu juga menuntun pembangunan tembok Yerusalem, Nehemia dan kawan-kawannya itu. Ya kan? Pokoknya kita enggak usah takut. Kita ada orang yang selalu setia menolong kita, yaitu Tuhan. Terus apalagi? Yaitu kita harus bisa menolak rasa ingin putus asa. Kalau capek, ayo semangat, lebih semangat lagi. Ya, semangat lagi. Gak boleh capek. Nah, seperti itu. Seperti anak-anak tadi. Waktu mau memimpin pujian, kemarin banyak kendala. Lampu mati, mau latihan lagi ternyata masih lampu mati lagi. Kendalanya seperti itu. Tapi dia tetap semangat. Budina tanya, gimana? Hari Senin siap? Ya Bu, siap Bu. Nah, tapi kalian kan tadi nggak belajar, nggak latihan. Nggak apa-apa Bu. Nah, itu semangat. Begitu untuk anak-anak yang lain juga. Kita harus bersemangat. Apalagi kita mau menghadapi ujian akhir semester, ya kan? Jadi kita harus bersemangat. Mulai sekarang kita harus lebih giat lagi belajar. Ya kan? Jangan menyerah, jangan putus asa. Setiap mengerjakan tugas, jangan dikit-dikit, aduh capek lah. Ingat, kita belajar dari kisah Nehemia tadi dan teman-temannya. Meskipun berawal dari menyerah, hampir menyerah begitu ya. Tapi ada usaha. Dari ayat yang ke-14, Nehemia mengatakan, jangan takut. Nah, karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi hari ini kita belajar
dari Nehemia tadi untuk tidak menyerah dan putus asa. Justru pengalaman itu menjadikan kita harus lebih bersemangat, memperkaya sikap kita lebih baik lagi. Yang kemarin-kemarin kita mudah capek, gampang mengeluh dan sebagainya, yuk kita harus ingat apa yang sudah kita pelajari dari kisah Nehemia ini menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus lebih bersemangat lagi, berusaha, dan jangan lupa kita tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, biar kita bisa berjuang untuk bangsa kita seperti kisah Nehemia. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah diajarkan untuk pantang menyerah, untuk lebih bersemangat lagi dari kisah Nehemia, perjuangan Nehemia dan kawan-kawannya dalam membangun tembok Yerusalem Tuhan. Bapa, ajari kami anak-anak-Mu untuk lebih bersemangat lagi, berkati kami agar lebih giat lagi dalam belajar, terkhusus kami akan menjalani ujian akhir semester Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, menuntun kami dan mendukung kami agar kami selalu menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, sebentar kami mau melakukan kegiatan kami, kegiatan pelajaran. Biarlah Tuhan campur tangan untuk memberkati setiap kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya ke dalam kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.